Alhamdulillah beliau juga hadir bersama istri beliau. Mana dia? Oh itu dia, tunduk di belakang tuh, tunduk, bukan tak tunduk guring, tunduk bangun Sinawang tuh. Mudah-mudahan dia dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh, solehah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya banggakan ketua PHBI Ustaz Irawan, Masya Allah, terima kasih Ustaz, luar biasa sampai ini. Kenapa? Karena mampu mengundang dua penceramah malam hari ini. Kami di Pangkalan Kuning belum ada lagi. Pangkut ini luar biasa. Makanya jangan lagi disebut desa Pangkut, Pangkut City. Pangkut City pokoknya ya, bahasa Inggris kita. Luar biasa kayak begini. Mudah-mudahan kabul hajat dan juga di dunia wal akhirah. Apa jadi anak bangun apa jadi masjid? Mudah-mudahan dalam 3 tahun, jangan kawasan 3 tahun tuh, setahun ya pun kawa, amin. Tidak cukup dengan amin, sumbangkan duit piantu. Ada juga yang menghormati insyaallah Bapak Suryani, Ketua PHBI juga, Masya Allah, diingatkan beliau, amplop jangan tertukar. Saya kalau bertukar uang wakaf, saya matikan HP ini. Kalau tertukar uang wakaf, saya matikan HP seminggu, saya diamkan. Pura-pura soalnya kalau dia nelpon, Ustaz, tolong balikan. Nyata beda isinya kan. Mudah-mudahan para kabul hajat dan juga di dunia wal akhirah. Dan juga yang saya hormati para pejabat pemerintahnya, kepala desanya, dan juga hadir juga TNI Polri-nya, polisi kita, Masya Allah, luar biasa Pak. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah di kesibukan beliau juga menyempatkan hadir, menambah daripada kesejukan kita malam hari ini karena memandang anggota yang luar biasa gagahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak ditambah istrinya. Amin kata Bapak tuh. Rupanya Pak sama nasib kita nih Pak. Insyaallah. Cuma saya nggak tanggung jawab ya Pak ya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar maupun yang di dalam, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita diringankan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Miftahul Jannah dalam rangka acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini atas kehendak Allah. Kita hadir di sini dipilih oleh Allah. Jadi ini adalah orang-orang pilihan. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Mohon maaf. Mungkin dari Bapak nih ada yang rumahnya jauh di sana. Jadi ada tadi baru nyampe, tak kira ustadznya nggak datang. Saya kira lokasinya dekat, ternyata lumayan jauh juga tadi kan. Jalannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti jalannya diaspal semua nih. Mana anggota DPR kita nih? Mana anggota DPR kita nih? Mudah-mudahan tuh di telinga anggota DPR jangan berjanji ya, belum jadi lu. Udah berjanji, udah jadi lu diaspalkan. Nyaman bawa sawit. Nah, ya kalau ini bawa sawit mohon maaf, terapa-rapa, terjatuh-jatuh kesian. Bawa sawit nah bekeranjang berdua. Ya Allah ya Karimah. Doa belum jadi berjanji, kena menaku jadi ku aspal mah sampai ujung kulon sana tuh. Dah jadi itu sanyap si bunyinya. Jadi ingat tuh. Janji itu ditagih kena. Namun kada di dunia di akhirat ditagih urang kena. Tahalang masuk surga. Pas masuk teh enak tuh mereka masuk surga. Yang masyarakat mampus nih. Ma apa lagi? Dia jalan tuh berlubang tuh gara-gara ikan tuh mati bini kudu. Nah, dia ada. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukur dengan mengucap alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak, Bu, kita mohon maaf malam hari ini kita bisa saja santai di rumah Pak, nonton TV Pak ya. Bisa saja kita nyantai di mana? Di pos, bisa saja. Tapi kenapa kita diringankan langkah kaki kita pada malam hari ini? Karena Allah ingin kita menjadi lebih baiklah lagi. Maka bersyukur dari sekian warga Pangkut, pianlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cuma ini bahasa apa ini? Saya ini masih bingung ini. Tadi tuh PBI tadi bahasa sini, sebelahnya bahasa Indonesia. Jadi saya ini harus bahasa apa di sini ini? Bu, bahasa apa Bu? Bahasa Jawa. Orang iso Bu. Orang iso ngomong bahasa Jawa. Iso siti-siti wae. Bahasa Pangkut yang Jawa nggak ngerti. Bahasa Jawa yang Pangkut nggak ngerti. Ulun sama nggak ngerti juga bahasa Indonesia nyampur Pangkut doang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam. Selalu kita curahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana tadi kita disenandungkan dengan qasidah yang dibawakan dari mana ini? Dari mana ini? Oh, Sungai Kapit. Hah? Oh, Sungai Tegapit. Sungai Pakit. Masya Allah. Tapi kayak ada orang Arab di belakang tuh. Oh, tukang bas itu orang Arab. Tak kira kan dari Arab ini Pak. Iya, saya perhatikan dari lain ini. Aduh, lari dari Palestina nih kayaknya nih. Jadi tukang bas di sini dia nih. Allah luar biasa salawatnya. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pemuda dan nikah bro. Waduh, belum ini jomblo semua ini. Alhamdulillah, kalau itu pasti istri sudah istri dari wajahnya aja sudah kelihatan. Kalau bapak ini pegang apa bapak? Tadi saya dengar tes, mana dia tadi? Oh itu, masya Allah, kejut saya tes, jadi pak, tes, jadi oh itu orangnya luar biasa. Masya Allah, bisa satu salawat kita dulu, biar kita membangunkan orang-orang yang terlelap tadi mendengar original dari luar biasa kan. Wah, pokoknya paus semangat. Banyak yang di muka, yang di belakang ini sama. Kenapa? Saking syahdunya. Ya kalau luar biasa, kalau ingin nih, masa ulunya sampai membawa, artinya itu damai, tentram, hilang pokoknya hutang nih pokoknya dengar beliau lagi. Makanya kita bangunkan dulu, bisa? Bisa, insyaallah. Subhanallah, walhamdulillah semuanya. Tidur tadi kan bangun. Pokoknya yang tidur tadi itu bangun pokoknya. Karena percuma juga ceramah kalau tidur semua ya. Mending pulang saya. Ini sudah segar semua ya. Kalau yang mau silahkan minum. Cuma malam ini luar biasa nih soundnya nih, mantap nih. Saya tadi bisik-bisik dengan ustadz sebelah. Ini soundnya gimana nih? Saya karena trauma Pak, trauma Bu.
Kenapa? Percuma acara besar, tapi kalau soundnya nggak jelas tuh percuma. Kita nggak bisa nangkap apa yang disampaikan. Karena ingat, sound itu ruhnya acara. Biar sampai yang ngundang Ustaz Abdul Somad di sini, tapi kalau soundnya assalamualaikum, Pak ya, biar Ustaz terkenal yang di Jakarta sampai yang ngundang di sini, kalau soundnya tidak ada kualitasnya, dia menyampaikan sampai nggak dengar, percuma. Yang akhirnya yang di belakang sana ngobrol, yang di belakang sana ngobrol, yang di sana ngobrol. Akhirnya ceramahnya banyak, pusatnya ceramah, ibunya ceramah, bapaknya ceramah. Itu akibat soundnya enggak betul apa betul? Dengarkan malam besok dari acara itu, bagus-bagus sound nggak satu. Jangan nggak sedang jutaan bagus, nyewa dari luar sampai sana habis 15 juta, 30 juta, 100 juta, gasanya menjoget-joget macam ini mah. Ustaz berceramahnya habis suara Ustaz. Iya boleh habis suaranya. Nah, dengarkan panitia. Siapa suruh ngundang mulut? Mulut kulikam habis nih, tinggal Ustaz lagi. Belum dulu belum malam besok ada ngisi, udah jadwal lain. Jadi beliau ini yang belum tinggal. Masya Allah. Jaga baik-baik lah bulan. Insya Allah ini dilayani beliau di sini. Insya Allah luar biasa. Ini soundnya luar biasa karena ruhnya acara. Makanya artis suka, coba lihat. Artis itu bawa mikrofon sendiri mereka. Nggak mau dia bawa mikrofon ini. Harga mikrofonnya tahu kadang 200 juta. Mikrofonnya. Makanya kalau dia nyanyi itu habis, yang di belakang itu di bawah joget semua sampai tinju-tinjuan ya. Karena bagusannya ini alhamdulillah, insya Allah luar biasa panitia, mantap panitia. Insya Allah dikembangkan terus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tadi kami bisik-bisik ini berapa waktunya nih. Jadi kami ini separuh-separuh. Separuh-separuh ya karena 2 orang kan. 2 orang, kalau 3 orang seperempat. Ceramah ini kelamaan kesian yang jauh, pulang jauh kesian ya loh. Kecepatan kesian panitia undang jauh-jauh. Jadi khairul umur awsatuha, paling baik perkara itu pertengah, tak begitu lama, tak begitu cepat. Akur panitia. Siap panitia. Biar kada akur tetap lunas akur. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kembali memperingati Isra wal Mi'raj. Apa yang kita bisa petik di dalam kejadian ini tentu banyak sekali yang kita petik. Kalau melihat tema yang di belakang ini, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446A 2025M, Miftah Masjid Miftahul Jannah, Jalan Durian Tunggal. Mana duriannya nih? Karena wah bisa musimnya nih habis. Pengen di rumah tadi Bang Koji otak udang. Siapa ada otak udangnya? Rupanya batu otak udang. Siapa akan makan batu? Jangan durian otak udangnya man. Membatu cincin otak udang mana coba dimakan? Temanya mari kita tingkatkan takwa kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ngambil tema di atas, tema bawahnya beliau insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah tahu perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang berjalankan? Karena pada saat itu Nabi merasakan kesedihan. Sedih ditinggal siapa bu? Nabi? Siapa? Siti Markona? Siti yang kompak bu? Siti? Gak yakin. Siti Khadijah. Saya boleh nanya nggak bu? Kenapa Ustaz nih ibu terus? Karena bapaknya banyak di luar. Kosong nih lihat nih. Dia lebih senang di luar. Kenapa dia senang di luar tuh? Takut sama ibu dia. Makanya dia keluar tuh. Bu, Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah berapa umurnya bu? Berapa pak? 40. Nabi berapa bu? 2?
dua lima. Nabi muda enggak? Siti Khadijah muda enggak? Muda. Beda bu, orang kaya umur 40 dengan orang susah itu beda. Betul, betul lah. Kalau orang kaya bu, mohon maaf, kalau dia umur 40 pakaian skincare aja banyak. Tapi mohon maaf, kalau kita orang susah biasa istiqomah, pupur basah. Ya, istiqomah kita tuh pupur basah. Yang warna putih, bila bapak cium tuh langsung kelilipan. Ya, beda. Maka dari segi makanannya gini beda. Kalau orang kaya pagi buka kulkas, ada pisang, ada apel, ada jeruk, makan di hidangan daging kambing, daging rusa, sapi. Kalau berak ke sungai ini tainya nih bebelang-belang. Tapi kalau orang susah, mohon maaf, pagi itu pucuk Jawa, siang pucuk katu, malam nih pucuk kebaya, berak ke sungai itu hijau tai. Beda. 40 orang sugih dengan 40 orang susah ini beda. Kalau orang susu kaya 40-nya masih tegak badannya tuh, putih. Kalau kita ini gimana lah, 40 udah bungkuk. Bangun pagi ini yang diangkat ini 5 ton udah. Ya beda pinggangnya. Makanya beda Nabi itu menikah dengan Khadijah baru 40 Khadijahnya, tapi masih cantik jelita. Insyaallah. Ini kan Siti Khadijah yang bapaknya, insyaallah. Kenapa bu Nabi Muhammad SAW meninggal, Siti Khadijahnya sedih? Kenapa ya bu? Tahu bu? Tahu nggak bu? Nggak tahu kan? Tak kasih tahu. Karena selama hidupnya Siti Khadijah sangat taat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan paling mudah di antara kita nih Pak yang masuk surga itu ibu-ibu sebenarnya. Yang paling mudah masuk surga itu ibu-ibu. Tidak perlu puasa sunnah, tidak perlu sholat sunnah, hanya mengerjakan sholat wajib, puasa wajib, zakat. Tapi ibu-ibu terus melakukan tatkala taat kepada suaminya. Makanya tatkala Isra Mi'raj Nabi itu lihat apa yang dilihatnya, yaitu begitu banyak perempuannya masuk neraka. Padahal perempuan itu paling mudah masuk surga. Meskipun ibu itu tidak puasa sunnah, cuma mengerjakan yang wajib toh, puasa yang wajib, zakat, kemudian ibu taat kepada suami, maka pilih pintu surga mana yang ibu ingin masuki. Mantap Daud. Hati saya nggak sanggup dia dengan suaminya. Kadang inilah masalahnya. Jangan ngelawan bu sama suami kita bu. Ya kasihan muka-muka lihat muka-muka suaminya Allah. Muka-muka tertindas ini semua ini. Sama mah, istri ustadz, makinnya istri polisi ini nih. Di sini mah jadi keren nih. Sampai rumah tuh siap salah. Bintang 4 di sini nih, biar bintang 7-nya istrinya itu bintang 8. Pokoknya asal udah tugas bapak tuh jawab semua. Kami di rumah. Siap salah. Tuh ya. Luar biasa ibu-ibu, taat kepada suami ibu, taat kepada suami, insya Allah pilih surga mana yang ibu inginkan. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan iman. Sebelum Nabi dijalankan, kita tahu bersama Nabi itu singgah di Hijr Ismail. Di apa? Di belah dadanya. Kemudian dibersihkan, dimasukkan ilmu, iman, sifat-sifat yang baik. Ini pertanda bahwa kita harus juga membersihkan diri ketika menghadap Allah. Makanya saya ingin menyampaikan 4 poin pada malam hari ini.
5 poin, 5 poin, 5 poin, 20 menit. Nah, 4 poin ini insya Allah kita akan bawa pulang. Siap dulu? Siap. Yang pertama, poin pertama adalah hidup jika ingin indah maka hidup perlu seni. Perlu apa? Seni. Seni membuat hidup jadi indah. Seni membuat hidup jauh lebih berwarna. Contohnya saja qasidah tadi. Kalau pakai seni kan enak didengar tuh. Oh, tanggung bahasa tadi kan senang gitu ya. Itu pakai seni. Coba tak pakai seni. Lagu subhanallah tadi. Kan subhanallah itu kan irama atau seni. Coba tak pakai seni. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allah. Nggak ada sih, tapi pakai seni tadi. Semangat kita jadiin indah. Ngaji tadi beliau ada seninya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seninya. Jadi indah. Imam kalau pakai seni enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang mama sopo mau rapi betul suara nih. Sopo ini konco, sopo ini ibu, anak siapa ini, luar biasa enak dengar. Makmum tuh damai tenang mendengarkan. Ya, makanya kalau milih imam itu minimal bacaannya bagus, huruf tajwidnya. Ini jangan mohon maaf ya Allah. Imam itu diseleksi, dilihat, dipilih. Kalau memang kita belum bagus bacaannya, kita belajar dulu. Mentalnya kuat sudah di tengah masyarakat, bisa jadi imam. Tapi bacaannya masih kurang pas, belajar dulu sampai pas tahu maju jadi imam. Kalau tidak pas kan nggak enak didengar. Watini wajaitun watursihi wahajal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Mana tuh? Falahum ajrun ghairu mamnun. Pamayukan jimu kabah dubiddin alaihissallahu biahkamil kakimin. Tuh tahu tak ada yang membaca dulu? Tidak imam pangkur dulu tapi cari yang segar, yang bagus suaranya, ya, yang bagus biar semangat. Makmum ini semangat mendengar azan juga yang bagus suaranya, betul? Bapak di rumah habis pulang kerja capek lebih mendengar suaranya penasaran yang asalnya kita tuh malas ke masjid terus mendengar suaranya ajan. Siapa yang ajan nih? Oh, Ustaz Safwani rupanya yang ajan, ketua PBI yang ajan. Masya Allah, ayo kita berangkat. Semangat. Tapi mohon maaf, sudahlah ajan subuh, ajannya yang tua. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allah. Sampai as-salatu khair. Kenapa mau ke masjid semangat? Coba lihat, kita contoh aja. Polisi berbaris itu siap, wah kan tegas gitu. Makanya kalau bangunkan subuh yang ada tuh as-salatu khairum minan naum, gitu pendek aja ujungnya, jangan panjang. As-salatu khairum minan naum, tidur artinya tuh. Makinnya yang tidur ngantuk nih tambah tidur harus tegas. Kalau mau tegas lagi, as-salatu khairum minan naum. Sehari nggak rusak kami mikrofon orang mesin.
Yang bagus dipilih, diseleksi anak-anak muda di kampung nih, diberikan kesempatan. Jangan yang tua terus, silahkan yang tua, tapi kita harus ingat, kita harus punya generasi. Dakwah bisa maju, harus ada 4 orang. Masjid bisa berkembang, harus ada 4 orang. Siapa dia yang pertama? Abu Bakar. Apa tugasnya Abu Bakar? Yaitu tukar pendapat. Kalau ingin masjid ini cepat dibangun, cepat berubah, harus ada 4 orang ini. Yang pertama Abu Bakar. Apa tugas Abu Bakar, Pak? Tempat tukar pikiran. Biar apa? Kalau ada masalah, ada ujian di tengah jalan dalam membangun apapun, masjidkah, majeliskah, apapun tentang berkaitan dengan dakwah, harus ada tempat musyawarah. Jangan main masing-masing. Kalau main masing-masing, ya nggak mau jadi dia. Satu madu ampunnya, seko madu ampunnya, seko madu ampunnya. Akhirnya apa? Tonggak semua. Jadi musyawarah, tukar pendapat. Meskipun pemikiran kita ini baik, bagus, kita harus musyawarahkan. Barangkali ada yang lebih baik. Dulu Sayyidina Umar mengisi pengajian. Tes 1. Sampai mana tadi, Bu? Ulangi dari awal, Pak. Ulangi dari awal, kan? Dulu Sayyidina Umar mengisi pengajian. Karena pengajiannya mungkin terlalu lama, ada salah satu jamaah yang kentut. Jadi jamaah ini menahan dia. Nggak mau kedengaran suaranya. Ternyata memang nggak kedengaran suaranya, tapi baunya keluar. Biasanya kentutnya nggak ada suara itu, baunya luar biasa. Ya, pas sudah kentut rupanya bau itu nyampe ke hidung Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Hei, siapa yang kentut keluar, bunuh kembali. Sayyidina Umar tahu kan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu orang yang hebat. Waktu dia malah masuk Islam, siapa saja yang berani menantangnya pasti kalah. Nabi aja mau dibunuhnya, Sayyidina Umar nggak berani yang kentut nih, nggak berani keluar nih Sayyidina Umar yang mana? Tapi apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Umar, saya punya saran. Barangkali lebih baiknya semua jamaah ini disuruh wudhu semua. Nanti setelah wudhu balik lagi. Ah, lihat, bagus kan pendapatnya? Sayyidina Umar menerima saran dari Sayyidina Ali. Akhirnya jamaah semua disuruh wudhu semua, akhirnya kembali lagi. Jadi yang kentut tadi tidak merasa malu. Padahal pendapat Sayyidina Umar tadi betul enggak? Betul, menyuruh yang kentut keluar karena dia kentut. Tapi Sayyidina Ali lebih halus lagi. Barangkali pendapat kita betul, dengan akibat kita musyawarah rapat di masjid mencari pendapat yang lebih baik, maka pendapat itulah yang kita pakai. Undur maqala wala tandur man qala. Pandanglah apa yang dia sampaikan, jangan pernah memandang siapa yang menyampaikan. Kadang kita ini mohon maaf, melihat anunya dulu, kajinya dulu, padahal pendapatnya itu bagus. Mentang-mentang yang memberi saran nih kekanakan yang bahingusan malas memakai, lagi jalan motornya bawa sawit malam-malam. Tiba bawa sawit malam-malam tuh. Gimana dia dapat sawit malam-malam tuh? Sebab manen malam tuh, paham lagi we. Bawa sawit malam-malam. Jadi jangan biar bahingusan nih, Mang, begamar pelan-pelan. Kenapa di situ ada lubang? Apa aja biak ini maha handal menau-nau aja ngebut sekali bum jara jatuh. Nah kam jara biak teh dah kupadahkan, padahkan meskipun dia ke kanan, kalau yang disampaikannya betul maka kita terima. Nah, makanya hargailah pendapat itu, makanya musyawarah. Kemudian yang kedua, kita perlu Sayyidina Umar dalam dakwah tuh. Kenapa? Karena di dalam dakwah itu pasti banyak ujian dan rintangan. Contohnya Nabi berapa kali mau dibunuh, berapa kali mau disergap, betul enggak? Betul. Harus punya kita Sayyidina Umar yang menjaga kita. Misalnya saya dan Ustadz nih pulang malam ini, misalnya dikawal dengan bapak misalnya, dijaga di tengah jalan, karena kita kalau tahu niat jahat orang itu, kalau sesuatu kejahatan itu bukan terjadi karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan, waspadalah. Wah, Bang Napi, betul Pak ya?
Makanya polisi ngawal di sini, dia melihat barangkali ada orang yang mungkin tadi dikenal, makanya dijaga dia. Makanya harus hadir terus Pak di pengajian, jangan sampai ketinggalan Bapak itu. Wah, jadi contoh di masyarakat. Wah, luar biasa buat polisi kita. Panjang umur, sehat walafiat. Sayyidina Umar, ada Sayyidina Umarnya. Kemudian yang ketiga ini tak kalah penting. Siapa? Sayyidina Apa peran Sayyidina Utsman, Pak? Apa peran Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman perannya di dalam dakwah Nabi, yaitu sering membantu Nabi dalam urusan uang. Sayyidina Utsman tuh kaya, makanya dakwah itu sukses karena ada orang. Acara ini bisa sukses karena ada. Dikira ibu nyewa bisa dipakai daun, pakai uang, nyewa mereka ini pakai apa? Nah, mustahil mereka. Makasihlah, mudah-mudahan yang masuk surga yang begendang nih. Biar begendang, tobat aku kesini lagi. Nah, pakai ini, tukar buah ini, pakai apa aja dia? Pakai daun sawit. Karena maunya pakai uang. Acara nih bisa sukses karena pakai uang. Adanya orang yang kaya yang membantu dakwah Nabi, makanya masjid hendak lakas, jadi harus ada Sayyidina Utsmannya. Harus ada Sayyidina Utsman yang menyokong masjid itu. Man banallahu lahu, barang siapa yang membangun satu buah masjid, maka Allah bangunkan satu rumah di dalam surga, Pak. Ustaz, saya tidak bisa banyak, Ustaz. Nah, Bapak pun tidak bisa banyak. Apa yang ibu bisa sumbangkan untuk masjid? Semen rutin setiap minggu 1 kali, beri 10 sak setiap minggu. Atau sebulan sekali, beri kita 10 sak mampu kita. Inilah ladang amal kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ibu mengeluarkan untuk masjid, bukan untuk orang lain, tapi untuk ibu sendiri. Bapak mengeluarkan uang untuk masjid, bukan untuk orang lain, tapi untuk bapak sendiri. Makanya Bu, kalau bapak ingin nyumbang banyak, jangan dicelengi matanya. Bapak nih anak menyumbang 1 juta gasan masjid nih, ingat akhirat dia nih, karena dah tua nih lah. Menyumbang nak sampai kamu, jangan nak kepala dia melihat kamu ini, malampir lihat, masuk lagi ini, woi. Maka ente nak nyumbang si jadi si melihat rekam tuh malampir muka lawang tuh menceleng matanya tuh. Jangan seperti itu Bu. Lihat, oh suami pun mau nyumbang nih gasan amat, dia pun perlu menyelamatkan dirinya Bu. Dikira dia nih aman di dunia nih, mana ada yang amannya di antara kita semua nih. Makanya kalau kita punya rezeki lebih, sedekahkan untuk masjid, bantu dalam dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang keempat kita harus punya, Pak. Harus punya Bu. Siapa yang keempat tadi? Sayyidina apa peran Sayyidina Ali? Generasi sesudah yang tua tuh mampus. Wah, kita ini mati semua Pak. Kan bahasa mampus bahwa mampus tuh. Bahasa Jawa tuh apa? Mate. Hah? Apa Pak? Udah. Oh, modal. Bahasa Jawanya, bapak ibu nih pasti modal banget gitu. Ya Pak ya, pasti mati. Harus ada generasi anak-anak muda ini kita berikan kesempatan. Mungkin bapak ada anaknya sekolah pesantren, kemudian liburan suruh dia jadi imam. Gak bisa imam maghrib, imam zuhur, gak ada suaranya. Yang penting mentalnya dulu dibentuk. Mentalnya dibentuk dulu, diberi kesempatan. Kita yang tua memberi kesempatan. Enggak nih, malu dia maju, enggan dia maju, sungkan dia maju, takut dia maju. Gimana nggak mau takut? Kamu yang tua nih berdiri di sini dia tua nggak jadi imam. Tahu mah anak mati itu anak masuk surga itu apa gantian juga apa jadi imam nih. Kesian, berikan kesempatan anak ibu nih, anak bapak. Sombong betul. Makanya ada kisah dulu tuh Bang, lu ingat? Ada orang tua jam sopawet intinya tua lah. Pokoknya dia ini jawabnya, aku bahasa Indonesia, bahasa kampung aja. Aku nggak mau
digantikan imam. Siapapun yang imamnya, aku nggak mau ke masjid. Pokoknya siapa yang gantikan aku imam, aku nggak mau ke masjid. Pokoknya harus aku yang imam. Tua ini nih, memang pengoros sama tua nih kadang-kadang. Akhirnya suatu ketika yang tua ini nyantai di jendela sambil makan pisang goreng, Pak. Rupanya di masjidnya ada yang ajan, orang musafir. Ajan, setelah ajan langsung qomat. Biasanya kan setelah ajan kita baca syair-syair dulu menunggu makmum, karena dia musafir nggak tahu kebiasaan sini, langsung qomat. Si kakek tadi mendengar qomat menyumpah, bodoh, siapa aja ajan nih, aku ini belum bersiap. Akhirnya ngambil baju, ngambil gigi, rupanya gigi palsu, Pak. Berangkat ke masjid, pasang baju, mau wudhu, taruh gigi palsu nih di atas wuduan. Rupanya datang kakek-kakek sama pakai gigi palsu, duduk, taruhlah di atas. Yang satu ini pengen cepat-cepat karena nggak mau diambil orang. Kalau diambil orang, imamnya, aku nggak mau sholat di masjid ini. Akhirnya karena tergesa-gesa, tersalah ambil gigi palsu. Tak ambil punya kai sebelah tuh. Sambil dia berjalan ke imam sambil memasang. Yang namanya gigi palsu nih, kalau bukan pas pasangannya nggak mau rasok, nggak mau masuk, Pak. Sadang dia masuk nih, nyumpah di jalan, bungol aja. Gigi siapa ini? Maka nggak masuk. Karena mau masuk gigi nih jadi. Sampai ke peimaman dipaksanya. Oh, kada mau kan mau jadi imam nih, masukannya. Tapi longgar. Yang biasa bacanya istau sufufakum. Ini enggak lagi soalnya kalau dia kuat lepas ini gigi. Akhirnya sudah siap, sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati maulid Allahu akbar. Hilang kan kalau nggak jelas lagi dia tuh Pak Haji, mana nggak jelas lagi, longgar nih. Akhirnya yang di belakang mau sampai walafoli, ada yang nyaut amin. Nah itu habibie palsu betul kan? Itu habibie palsu betul, kena ikan kuning deh, wantang ikan. Nah inilah akibat sombong. Karena mau bergantian dan orang bergantian. Bila kita melihat potensi di kampung, bagus bacaannya, orang yang mungkin bekas santren atau liburan dari pesantren, nah maju nak, giliran mau jadi imam, takut nanti salah, nggak apa-apa, nanti kalau kamu salah nanti saya yang benarin. Gitu jadi orang tua yang bijaksana. Akhirnya masjid punya generasi. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa Bu? Seni ini sudah setengah jam ya. Yang kedua, hidup jika ingin mudah harus dengan ilmu. Hidup jika ingin mudah harus dengan ilmu. Apapun pekerjaannya, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak punya ilmu pasti susah. Hal yang sepele saja, mohon maaf nih, ukur hadroh, harus ada ilmunya hadroh, betul? Nah, ini ada merasuk, ada menggulung, ada apalagi, ada wedoan, ada lanangan. Bang Bawa ini hebat hadroh. Cuma Jarsidin tadi berkisah, aku dulu tuh pelatih gendang, tapi Jarsidin pas aku melatih gendang, ibu-ibunya mancokan, aku tinggalan, apa yang aku ngajar? Rupanya Jarsidin kan sanggup juga ngajar ibu-ibu nih lah. Latihan nih hadrah nih lah, latihan. Ada ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmunya, nggak merdu suaranya. Ada seninya. Seni misalnya jadi polisi apa? Menertibkan masyarakat yang mengganggu masyarakat. Itu seni jadi pejabat polisi. Ya, ada keributan di sana, siap gerak kita laksanakan. Itu seni jadi pejabat. Seni kepala desa apa? Mengajak masyarakatnya untuk dia bersama menjadi rukun di masyarakat. Itu seninya. Seni kemudian ilmu lagi kan? Ilmu yang kita bahas. Ilmu harus kita miliki, terutama ilmu agama Bu. Jangan sampai nggak ada punya ilmu agama. Sholat itu wajib, tapi menuntut ilmu sholat itu wajib. Sholat itu wajib, menuntut belajar ilmu agama itu wajib. Belajar istinja, belajar wudu, kan belajar semua. Ini mohon maaf,
cucu 12 mandi wajib nggak bisa. Sama istri mandi di sungai, nama itu busbum di sungai. Sekalinya menjemur kepalanya, lillahi ta'ala. Datang lagi yang istri, cepetan mandi wajib. Aku nggak tahu bacaannya, tenang ya, sudah kuniatkan sungai ini untuk kita mandi wajib. Kumul kedua. Sudah diniatkan ya, belajar wudhu. Yang orang belajar kita wudhu tuh istinja, najis itu belajar. Najis itu kayak apa supaya hilang baunya, hilang bendanya, ya kalau hilang rasanya. Kita BAB, mohon maaf, buang air besar, kita tuh harus bersih, nggak ada baunya, nggak ada bendanya, nggak ada rasanya. Bau tuh bisa dicium, nggak ada, berarti sudah bersih. Kemudian bendanya bisa dilihat, rasanya nggak usah dirasa. Jangan nanti harus siapa, baunya nggak ada, bendanya nggak ada. Nah rasanya nih, jangan dirasa, dilihat dong dan bersih. Ini mohon maaf, belajar istinja najis nggak pernah. Ya pas basuh, mohon maaf basuh BAB, rupanya gatal hidung saya terdengar. Coba dia hidung, nonton di muka TV dengan anak istri, kipas angin hadap sini. Dia tidak nanya, oh bantut kan? Sama aku bantut ini, kamu pengagal, aku bantut. Kamu bantut, siapa aja? Sopo bantut di rumah dia. Sekali dilihat anak, wah bang, itu apa hidung dia itu? Wah, tidak taiku. Dan aku di hidung. Nah, itu harus belajar istinja, belajar wudhu yang baik, belajar sholat, belajar menuntut ilmu. Ada pengajian Ustaz di masjid ini? Ada? Insya Allah jalan kena. Habis ini diadakan. Ustaz yang panggil, Ustaz siapa nih mau bisa ada mengisi pengajian. Pak polisi ini kan suruh isi pengajian sini. Cari ustaz-ustaz di kampung ini, isi pengajian belajar fikih supaya hidupnya jadi mudah. Kalau kita tidak punya ilmu, hidup jadi susah. Ada ilmu mudah kita bu, dalam urusan dunia mudah, dalam urusan akhirat mudah. Kalau nggak ada ilmu susah yang luar biasa. Apapun perkara kita pasti susah kalau kita nggak ada ilmu. Karena jangan sampai kita buta ilmu agama. Makanya dengan kehadiran kami sini ingin menyampaikan, ingin mengajar, ayo bersama-sama kita belajar ilmu agama, memahami kembali risalah-risalah yang telah disampaikan Nabi. Kita ini semua ada peran di dalam dakwah Nabi. Peran kita masing-masing, beda-beda caranya. Makanya kita belajar dengan ustaz-ustaz kita di kampung ini. Ada guru-guru ngaji, kita ini belajar kita dengan mereka. Guru ajarin saya ngaji, kalau nggak bisa ngaji belajar pak. Ada ustaz qori, kita belajar ngaji. Jangan sampai tua kita nggak bisa ngaji. 16 tahun udah 4 tahlilan nggak bisa baca Yasin. Belajar dengan alif bata, bisa belajar. Barangkali di rumah kita disuruh istri jadi imam, bisa minimal di rumah, karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu imam dari perempuan. Yang namanya imam itu di muka, nggak mau imam itu di belakang. Yang di belakang itu namanya makmum. Di rumah bapak misalnya sama istri sholat sunnah luar biasa, bisa jadi imam meskipun di rumah nggak apa-apa, pahalanya besar. Nah, kemudian yang ketiga bu, hidup jadi terarah harus punya iman. Hidup harus terarah, harus punya iman. Ilmu hebat, ilmu dunianya hebat, ilmu akhiratnya bisa juga, tapi sayang imannya nggak ada. Imannya nggak ada. Akhirnya tidak ada rasa takut lagi kepada Allah. Tidak ada rasa takut lagi kepada Allah. Apapun dia kerjakan, maksiat dikerjakan, merugikan orang lain, karena nggak ada iman di dalam dirinya. Makanya iman itulah menjadi terarah. Bisa membuat aplikasi hebat, dia membuat situs-situs, tapi saya nggak ada imannya. Apa yang dibuatnya? Situs judi slot. Kesian bapak polisi kita mencari sangat orang, tapi habis anak-anak muda kita. Kalau judi online, wah ini judi online.
Jadi dulu tuh main dadu mah di pos tuh nih mainnya di HP judi sekarang. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari judi slot. Merugikan masyarakat. Ya kalau sampai rumah tangga hancur gara-gara judi. Ustaz, mau bertanya Ustaz, silakan. Ini suami saya gila judi slot, gimana Ustaz? Bingung saya jawab. Gimana ini sedang mabuk judi slot ini? Makanya kalau kalian punya ilmu media, gunakan media kalian untuk dakwah, untuk kebaikan. Iman itulah yang membuat diri terarah. Akhirnya kita punya ilmu, kita arahkan. Ada yang tadi bisa otomatis itu kan ilmu diarahkannya untuk pengajian hebat, nah dapat pahala dia, meskipun dia nggak ceramah, tapi dia memudahkan orang yang ceramah dapat pahala dia. Digunakannya, tapi bila dia menggunakan dengan yang dilarang oleh Allah, maka dia dapat juga. Mengundang artis misalnya, yang celananya itu tarik ke atas, bawah di atas, tarik bawah, atas di atas, celana kurang jahitan. Ya loh, ini. Karena saya semangat hari ini Bu, karena ibu-ibu ini masih tegak, masih tegak. Ya loh, jangan kalah kita dengan dangdutan itu, dangdut sampai 12 orang, budak kampung ini, kaki kepala benar. Sampai jam 12, sekarang jam 1 udah hutan, tahan deh kita. Masa benar ceramah sampai setahun 2 kali tidak, setahun sekali kita nggak sanggup lah. Sekali setahun ini, menghadap setiap hari besok undangnya lagi. Sallallahu Nabi Muhammad, iman jadi terarah. Yang terakhir, hidup jika ingin bahagia, yaitu banyak-banyak bersyukur. Ditakdirkan kita jadi orang kaya, alhamdulillah bisa nyumbang. Tidak ditakdirkan orang kaya, alhamdulillah bisa kita sumbangan. Ya, ditakdirkan orang kaya, alhamdulillah kita bisa nyumbang. Tidak ditakdirkan orang kaya, alhamdulillah tetap bersyukur. Kenapa? Dengan rasa syukur itulah akan ada kebahagiaan di dalam diri kita. Kalau tidak ada rasa syukur di dalam diri kita, maka kita akan kufur nikmat kepada Allah. Jangan sampai kita kufur nikmat kepada Allah. Sudah banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita ini berupa kesehatan. Ini nikmat yang paling besar itu sehat. Banyak orang yang kaya, mohon maaf, tapi tidak bisa makan makanan seperti ibu. Ibu kambing bisa? Ibu makan kambing bisa? Sapi bisa? Bisa semua pokoknya sini. Tapi kalau kayak lihat kambing, aduh darah tinggi. Lihat udang galah, aduh kolesterol. Ya, lihat misalnya lalapan, aduh asam urat. Kalau kita orang susah nih, ya Allah, lihat udang galah, kayak awas makan udang galah. Lihat sapi lagi, aku ini yang tunggu nih perbaikan gizi. Lihat kambing lagi, aku biasa persiapan malam Jumat. Pokoknya kuat kita nih, apa aja nggak ada kepantang kita, nggak ada penyakit kita. Bu, Pak, mau nggak amalan nggak ada penyakit dalam hidup? Mau nggak Pak? Pak mau amalan nggak ada penyakit dalam hidup? Mau? Satu amalnya jangan diperiksa. Nggak bakal tahu timbul matinya lagi. Pengumumannya mati masjid diketahui anak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu. Ya bersyukur kita nih, alhamdulillah diberi kesehatan, diberi anak, diberi nikmat. Nampak poin inilah pula yang dapat turun sampaikan. Mudah-mudahan semua bermanfaat, nanti dilanjutkan dengan usaha kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ibu hadiah. Sebenarnya doakan dulu, insya Allah boleh langsung malam ini juga. Doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Kayaknya tukang terbangnya dulu enggak semangat ini, kayaknya mulai ngantuk. Kita kasih saling. As-subhu bada tala'ati
الليل دجى بوفرته الصبح بدا فهذه الليل دجى بوفرته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati, ulun muliakan, seperti yang telah disebutkan Ustaz Kurdi tadi, supaya mengikat waktu, karena kalau disebutkan satu-satu ini habisan waktunya. Selesai kita malam ini. Jam berapa ini? Jam 10, ya kurang lebih 15 menit lah sudah. Cukup? Kurang? 10 ini 5 menit kan? 10 menit. Amplopnya sama mah. Sama. Yang ulun hormati, ulun muliakan, segenap para alim ulama, ustaz, kiai, penerus dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Kurdi yang telah menyampaikan ceramahnya dari 4 poin yang harus dibawa pulang tadi. Kemudian ada Ustaz Zaini, Ustaz Ketua Panitia, Ketua Masjid atau Ketua Panitia? Oh, rangkap 2 jabatan, Masya Allah. Kemudian Ketua PHBI, Masya Allah. Kemudian Bapak Kapolsek, Ketua Mewakili Kepolisian, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemain hadrah, ibu-ibu, wabil khusus, terkhusus panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyumbangkan hartanya, menyumbangkan waktunya, menyumbangkan tenaganya, yang mana apa yang telah kita sumbangkan, baik dari harta, tenaga, pikiran, semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dibalas oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Janji Allah dalam Al-Qur'an. Kebaikan yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan, minimal Allah akan balas 10 kali lipat, paling kurang 10. Bahkan di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabi. Bahwasanya orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji, yang bijinya itu menumbuhkan 7 tangkai, yang masing-masing tangkai itu berbuah 100. Banyak buahnya, banyak balasannya. Yakin ibu, 10.000, 100.000, 1 juta yang dia belikan buah, buatkan nasi kotak atau apapun sejenisnya, yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibalas baik dalam waktu dekat ataupun waktu yang lama. Amin ya rabbal. Ustaz berani ngomong itu, Ustaz? Ya berani.
Kenapa berani Ustaz? Saya sendiri keajaiban sedekah itu sudah merasakan luar biasa. Bahkan dari saya mondok itu sudah merasakan keajaiban yang namanya sedekah. Hei yang pelit-pelit, hei yang pengisit-pengisit. Mama ini membangunkan yang ngantuk. Ini harus keras. Ini Sayyidina Umar kata terus tadi kan harus ada yang jadi Sayyidina Umar. Hei yang pelit, yang menyimpan harta, yang membeli gelang, yang kemudian ditabung. Kalau kamu mati, mampus badan istri inalillah. Siapa yang mengambil hartamu? Siapa yang mengambilnya? Ahli waris. Ibu yang mati, siapa yang ambil harta? Istri baru dari suamimu itu. Ibu mati gak susah kami beli gelang, gak susah kami beli cincin. Ada simpanan ibu yang pelit itu. Saya merasakan dari waktu mondok itu. Nah, ini kami ini disuruh beliau ini bahasa Indonesia. Jadi bahasa ini tertahan-tahan. Cuman saya ini senang sama orang-orang Jawa ini senang. Karena di antara bahasa yang paling ringkas nih bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini singkat. Lebih singkat. Jadi bahasa yang lain itu pemborosan kata. Orang Jawa ini ngomongnya irit. Irit deh. Apa kata orang Jawa? Kalau bahasa Inggrisnya itu wait for minute. Bahasa Indonesianya mohon tunggu sebentar. Bahasa Jawanya set. Makanya orang Jawa itu panjang umur, ngomongnya irit. Kata orang Inggris I don't take this. Kata orang Indonesia saya tidak mau ini. Bahasa Jawanya mau. Bahasa Inggrisnya facial wash, bahasa Indonesia cuci muka, bahasa Jawanya raw. Orang Jawanya panjang umurnya, ya Allah, ini ngomongnya. Justru bahasa Jawa, kami ini biasa campur bahasa Keringin bisa, bahasa Banjar bisa. Karena kami mondok di Waladul Amin itu rata-rata teman orang Banjar. Tapi bahasa di Kampung Baru itu bahasanya bahasa Keringin, bahasa orang Pangkut gini lah. Jadi bahasa Indonesia ini alhamdulillah sedikit-sedikit menguasai lah. Takutnya nanti salah paham kan? Susah kalau salah paham nih. Nanti saya nyampaikan apa, bapak nangkapnya apa? Jadi masalah. Orang Banjar ketemu orang Jawa, satu mes, sama-sama gak ngerti bahasa. Orang Banjar kehabisan beras. Karena orang Jawa ini kan hatinya lembut. Yes. Ya, seorang Jawa ini kan hatinya lembut. Itu saya ceramah di mana aja. Kalau di Jawa, orang Jawa saya bilang orang Jawa hatinya lembut. Kalau orang Batak saya bilang Batak hatinya lembut. Ya mereka hatinya lembut. Kemudian karena si orang Banjar ini kehabisan uang, berasnya habis, lalu orang Jawa ini inisiatif, Pak, Bapak butuh pinjaman ya? Paham nggak? Bapak butuh pinjaman, marah dia berdiri. Ada aku tampar dia. Ini butuh saya, bukan butuh pinjaman. Ini butuh saya sendiri, bukan butuh pinjaman. Ini butuh seorang mana? Ada butuh meminjam di orang Banjar. Salah paham, kenapa kelahi dikatakan butuh pinjaman? Bang, butuh itu. Jawa ini mengatakan butuh pinjaman enggak? Butuh bahasa Jawa itu perlu. Butuh bahasa Banjar. Ya. Kemaluan laki-laki, marahlah dia dibilang butuh pinjaman. Ini asli nunggu dari lahir kok dibilang pinjaman. Nah, orang Arab juga, orang Arab ke Indonesia bisa bahasa Indonesia, salah paham tuh apa bahasa Arab, orang Arab tuh bisa bahasa Indonesia, bisa salah paham. Orang Arabnya ke Bali susah nyari WC, akhirnya dia nekat karena malam kencingnya di dekat tembok orang, kencing lah dia, keluarlah ibu-ibu ini mau buang sampah karena melihat orang kencing, orang Arab wah besar orangnya. Lalu ibu dia bilang
bukan wow, ini alif. Wow itu bengkok. Dulunya orang dulu lurus, padahal wow, wow, bengkok. Ini bukan wow, ini alif. Jadi ini salah paham namanya. Biasa bahasa itu salah paham. Jadi kalau tidak mengerti mohon ditanya, takutnya nanti salah paham. Kembali ke sedekah tadi. Waktu mondok, kitabnya ulun ingat, kitabnya Tanbihul Qaul. Sedekah yang kita berikan itu minimal 10 dibalas oleh Allah, pasti itu. Sebelum kita meninggal dunia pasti ada balasannya. Ikhlas tidak ikhlas, ikhlas makinnya lagi. Tidak ikhlas pun Allah tetap akan balas. Karena masih jadi santri, adalah dalam hati ini pengen coba. Benar enggak? Benar enggak sedekah ini dibalas 10 kali? Maka waktu itu saya pulang pergi masih di sakunya ada uang 5.000, jajannya 5.000, mondok dulu. Saya keluarkan uang 5.000, masukkan ke celengan masjid Sirajul Muhtadi. Zaman pembangunan dulu, renovasi. Masukkan uang 5.000, benar enggak saya bilang ada gantinya 50.000 dari Allah Ta'ala? Ternyata sore-sore keluarga saya turun dari daerah atas. Kemudian abang saya bilang, dek, temenin beli HP ke konter. Beli, setelah beli pulang dikasih 50.000. Langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mondok. Kenapa dibalasnya cuma 10 kali lipat? Karena nggak ikhlas. Sedekah mengharap balasan, wajar karena masih mondok. Kemudian setahun 2 tahun berlalu. Beberapa tahun berlalu, sekitar tahun 2020, sudah jadi ustaz, sudah jadi penceramah, ilmu ikhlas sudah mulai ada dalam diri. Dulu masih tinggal di lingkungan pondok. Undangan acaranya itu pakai speedboat. Sebelum berangkat ada anak-anak TPA. Kebetulan anak-anak TPA ini ada anak yatim, kakak beradik 2 main depan rumah saya. Reflekslah, tangan kanan ngambil gamis sebelah kiri, sebelah kanan ini. Ternyata saya keluarkan ada uang 100.000. Saya bilang dalam hati, wah ini kebanyakan, anak kecil gak boleh megang uang banyak-banyak, masukkan lagi. Padahal pelit. Masukkan sebelah kiri. Ada uang 15.000. Saya bilang ini buat anak-anak nih, 15.000 cukup. Akhirnya acara berjalan, ceramah sudah selesai. Dikasih amplop oleh panitia satu, Ustaz, terima kasih. Dimasukkan ke saku saya. Setelah itu ada Pak Haji, Ustaz jangan pulang dulu ya, saya mau ke rumah. Kenapa Pak Haji? Saya ini mau bayar zakat. Bayar zakat ya? Kenapa dia bayar zakat Ustaz? Karena di ceramah saya marah-marah. Hafidu amwalakum bin zakat. Apa artinya? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelihara harta kalian dengan tunai membayar zakat, jangan sampai ditunda. Orang yang sudah sampai waktunya membayar zakat, kemudian dia tidak membayar zakat, hartanya dibinasakan oleh Allah, usahanya dihancurkan oleh Allah, istrinya dilarikan oleh orang. Rupanya Pak Haji takut, dipanggil. Kemudian setelah itu dia hitung bayar zakat, dikasih saya uang 500.000. Ini Pak Ustaz buat pulang sama. Pulanglah saya dengan 2 amplop dari panitia dengan dari Pak Haji tadi, ada 500.000. Pulang ke rumah, sampai ke rumah dibuka tas, baju dikeluarkan, ternyata ada amplop lagi 1. Amplop misterius dari siapa? Tidak tahu, tapi ada tulisannya untuk Ustaz. Saya buka 500.000. Buka amplop panitia 500.000. Berarti jumlahnya 1,5 juta. 1.500.000. 1.500.000. Saya sedekah berapa? Saya sedekah 15.000. Dibalas berapa? 1,5 juta. Apakah saya bersyukur? Tidak. Kalau tahu begini saya bilang coba 100.000 tadi dimasukkan.
dapat 10 juta. Gara-gara 15.000 inilah dapat 1,5 juta. Pemberitahuan dia buat panitia dulu tadi sedekah 100.000. Masya Allah. Kenapa dia ikhlas? Turun sedekah 100.000 ikhlas. Ada dibalik orang ambil, nggak dikasih tunggu. Ternyata sedekah ini luar biasa. Apa kata Nabi? Aqilu amwalakum bizakah wa da'u maradakum bisadaqah. Yang penyakit, yang punya penyakit tak sembuh-sembuh, penyakitnya menahun, da'u maradakum, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Makanya kalau punya penyakit gak sembuh-sembuh, di dokter juga gak sembuh, bawa uang 100.000 ke masjid dalam hati, ya Allah, dengan berkah sedekahku ini sembuhkan penyakitku ya Allah. Orang Arab tuh ke dokter nanti, mereka sedekah dulu kalau sakit. Sakit apa saja, anak kita sakit, suami kita sakit, nih sedekah obatnya, bersedekah. Tapi jangan bersedekah kemudian tidak beli obat, tetap beli obat. Jangan kebalik, namanya obat ya penyakit, berarti kalau sakit ya beli obat. Tapi alternatif lainnya, usaha kita, ikhtiar kita tuh bersedekah, Bu. Sedekah sama minta obat, minta air sama ustaz, minta doa sama ustaz, itu setelah berobat. Jangan belum berobat udah minta air ke ustaz. Datang ibu-ibu ke rumah, ustaz, ya Bu, saya udah 3 hari sakit kepala nggak hilang-hilang. Gimana ya ustaz, minta airnya ustaz. Ibu sudah berobat belum? Belum. Saya minta air ustaz aja kayaknya manjur. Saya kasih air, saya bacakan sholawat, saya bacakan bismillah, saya suruh minum, sembuh 30 menit. Karena waktu sebelum saya suruh minum airnya, saya kasih Aramek 2 biji. Artinya Aramek dulu lah, baru minta air ustaz. Nah ini harus minta air ustaz. Yang makin bingung tuh kalau ada ibu-ibu minta air tapi nggak bawa air. Ustaz minta airnya, air yang mana? Air gimana? Allah sedekah. Makanya ya Allah, panitia luar biasa. Ulun di majelis Pangkalan Bumi itu ada majelis orang Jawa, daerah terminal Atai Suka. Dan orang Jawa ini terkenal tidak hitung-hitungan untuk masalah keagamaan. Luar biasa, tidak pernah hitung-hitungan. Apalagi untuk haul orang tuanya. Walaupun mohon maaf rumahnya kecil orang Jawa itu, tapi kalau sudah haul orang tuanya makanannya mewah. Orang disuruh makan di situ nanti pulang dikasih lagi. Apa namanya? Bontot. Apa? Berkat ya. Siapa yang kasih tahu saya bontot ini? Teman saya. Memang menyesatkan ini. Dibilangnya, oh ini Ustaz, ini namanya bontot. Kalau kita pulang dari tempat orang Jawa dikasih bontot. Saya bilang bontot ini panggilan anak bontot ada. Oh, gemuk. Oh, ya. Nah, orang Jawa itu luar biasa. Mudah-mudahan terus nih amalan-amalan yang baik seperti ini mudawamah, istiqamah sampai akhir hayat kita. Kita tidak hitung-hitungan masalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang kaya yang sesungguhnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu poinnya saja adalah tentang sholat. Isra Mi'raj ujungnya adalah sholat. Maka kita sering mendengar ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kok masih ada orang sholat itu jadi maling? Ada. Orang sholat tapi jadi pembunuh? Ada. Orang sholat tapi masih makan harta riba? Ada. Orang sholat tapi suka mukul, suka nyakitin orang lain dengan mulutnya, dengan tangannya? Ada. Apakah sholatnya salah? Demi Allah, sholatnya tidak pernah salah. Yang bermasalah itu orangnya, bukan sholatnya. Sholat itu tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
kira-kira salah TV-nya. Nah, pasti salah satu orang ini bermasalah. Yang nyala TV-nya tadi karena dia ngerti TV itu kalau nyala, kalau dicolokin dulu, colokin. Setelah dicolokin tombolnya, powernya dinyalakan. Setelah dinyalakan, sinyalnya dicari. Setelah itu dapat sinyal, nontonlah dia. Yang setelah, kenapa nggak nyala? Buka dari kotaknya, taruh di meja, ditungguin kapan nyalanya. Ini kan goblok. Ini kan orangnya kan, aduh. Yang salah siapa? Orangnya. Sama sholat kita. Kenapa sholat kita ini tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Karena sholat kita itu hanya semata-mata melepaskan kewajiban, hanya semata-mata menyembah Allah, hanya semata-mata ritual ibadah saja. Tidak kita masukkan nilai-nilai sholat di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka di antara hikmah atau hakikat seseorang yang sholat itu dari awal takbir sampai salam, kalau dia mau menggali hakikat sholat itu, maka dia akan menjadi hamba yang bertakwa walaupun di luar sholatnya. Apapun di luar sholat. Makanya maknai sholat kita, bacaan kita itu dimaknai ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadah-ibadahku, ujungnya apa? Lillah, untuk Allah. Sholat kita ini untuk Allah, ibadah kita ini untuk Allah. Tapi kenyataannya di luar sholat kita dan ibadah kita itu untuk orang lain ternyata. Untuk cari nama, untuk cari panggung, untuk menyenangkan orang, supaya dilihat bagus, supaya dilihat hebat. Makanya cukuplah satu saja ilmu mengetahui kita ini sholatnya untuk Allah atau bukan, yaitu ketika kita sholat sendiri dan sholat kita di tengah orang banyak ada perbedaan, maka kita sudah kena penyakit namanya riya. Sholat ibadahnya bukan untuk Allah. Kalau sudah depan orang, kalau sudah banyak orang, apalagi kalau sudah jadi imam, bacaannya Allahu Akbar, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi belakang mentuha kan, makinnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kata mertua di belakang, mantap menantu nih. Hari setelah itu sebentar kata mertua, aku pamit pulang ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kemudian selanjutnya soal amin, assalamualaikum, selesai. Allah sudah sendiri macam Valentino Rossi sholatnya. Tapi kalau depan orang, sebaik-baiknya ria berarti. Bahkan yang lebih parah daripada ria, yang kena penyakit kita ketika kita sholat itu apa? Sombong. Siapa yang bisa sombong ini? Biasanya orang-orang yang baru belajar fikih. Orang kalau belajar fikih merasa dirinya paling bagus, paling pintar, merasa dirinya sah, orang lain tidak sah. Makanya tidak cukup kita belajar fikih, harus belajar ilmu hati, namanya ilmu tasawuf, membersihkan hati kita. Setelah ilmu tasawuf, kita belajar namanya ilmu ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sombong, inilah sepaling bahaya penyakit yang diderita oleh makhluk yang ada di alam dunia. Iblis yang sudah masuk ke dalam surganya Allah, satu kesombongan, dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, aku dari api, dia dari tanah, aku lebih mulia. Dia di surga diusir oleh Allah. Ada manusia belum ingin masuk surga, belum pernah masuk surga, sombong. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Jangankan masuk mencium bau surga saja tidak. Man fi
sebesar biji zarrah, biji sawi daripada sifat-sifat kesombongan. Jadi Ustaz, jangan sombong. Ini nasihat untuk diri sendiri. Jadi Ustaz, jangan sombong. Kenapa orang dengarkan di sini hadir semua yang ada di sini? Karena Allah yang Maha Pemurah. Allah tutupi aib-aib kita, jujur Pak. Aib kita ini banyak. Yang diketahui orang itu cuma sedikit. Yang tidak diketahui orang lebih banyak aib kita ini. Bahkan suami kita tidak tahu. Anak kita tidak tahu, kita sendiri yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, ditutup aib kita ini. Walaupun sholatnya sembarangan, ibadahnya tidak banyak, dosa masih luar biasa dari Allah. Andai Allah buka aib kami sebagai penceramah ini, gak ada yang mau hadir di sini, pergi semua. Kenapa jemaah ini berkumpul? Karena Allah yang kumpulkan. Ustaz dikatakan hebat, kenapa? Ada jemaahnya banyak, orang hadir dengar ceramahnya banyak. Karena apa itu? Karena Allah. Coba kalau ibu bapak gak ada malam hari ini, bisa kami ceramah? Nggak bisa. Walaupun ada suami, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, lewat ibu, nah orang gila baru. Karena Allah yang tutup aib kita. Jadi jangan pernah merasa tinggi. Man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang merasa tinggi akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun jangan sombong. Ketua masjid merangkap jadi ketua panitia, jangan sombong. Kenapa jadi ketua masjid? Karena dipilih oleh orang. Tugas kita menjalankan amanah. Jangan sampai merasa jadi ketua masjid, oh diktator, saya perintahin ini, gak mau lagi musyawarah, gak bisa. Masjid itu berdiri sama, masjid ini berdiri kenapa? Karena ada tiangnya, ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, semua punya bagian. Jadi sama pengurusan masjid juga seperti itu. Ada ketuanya, ada donaturnya, ada orang yang minta sumbangannya, semuanya berperan. Jangan semua mau jadi tiang. Gak jadi di masjid tiang semua, gimana sholatnya? Atau mau jadi dinding semua, robohlah, gak ada tiangnya. Mau jadi lantai, gak ada atapnya. Ada atap, gak ada lantainya, gak bisa juga. Jadi kalau sudah masuk di pengurusan masjid, disebut orangkah, dilihat orangkah atau tidak, jangan berkecil hati. Allah Maha melihat. Ini marah kalau tak disebut nama, marah. Kalau nggak dipasang fotonya di depan masjid, marah. Nggak bisa. Karena kita ini semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Jadi polisi jangan sombong, jangan sombong. Cepat, jangan sombong jadi polisi. Ada masanya, ada masa. Ada sekarang bapak pegang pistol masih kuat, masih gagah. Tapi 30 tahun kemudian jangankan megang pistol, kencing aja susah. Jangankan megang pistol yang asli, pistol bapak itu dia pegang susah. Ada masalah, ada masalah. Sekuat-kuatnya orang pasti lemah. Penyakit yang tidak ada obatnya itu adalah umur itu tidak bisa dibohongi. Ibu tuh kalau sudah kendur kulitnya, walaupun ditarik-tarik ke salon, pakai pemutih, pakai skincare. Masya Allah skincare perempuan ini, demi Allah. Jadi kita nggak ngomongin make up, ini baru perlengkapan cuci mukanya. Namanya satu facial wash. Pengaji belum ngajarin namanya facial wash, cuci mukanya. Setelah facial wash ada toner pembersih wajah. Setelah toner ada namanya serum. Setelah serum ada namanya moisturizer. Setelah moisturizer ada namanya sunscreen. Ini belum bedak, belum bulu mata, belum yang lain-lain sebagainya. Makanya perempuan kalau dandan sejam kurang, sejam setengah lah. Sejam itu untuk dandan mukanya, setengah jam itu untuk dua alisnya. Mukir alis ini luar biasa lah, mukir alis ini. Maka ulun bingung kenapa perempuan tuh kalau mukir alis mulutnya muncung. Ini nggak apa ada pengaruhnya. Coba mukir
tanyakan sama ibu. Nah ini 15 menit sebelah. Jadi bapak kalau ini saran saya, bapak kalau melihat ibu mukir alis jangan ditegur. Kalau ditegur, bu seret mereng dikit, ulang dari awal. Setengah jam lagi meledak motor kita yang sudah dipanasi itu. Ayo ibu-ibu, ya Allah, jangan sombong. Tua, kalau sudah tua, tidak ada obatnya. Maka kalau sudah tua ya Allah, makanya kalau sudah tua itu kita sadarlah. Dulu kita merasa hebat, merasa penting, merasa ini dan itu, ternyata setelah tua semua itu tiada. Pak polisi kalau sudah pensiun merasa oh sudah tiada. Dan ingat Bapak, ketika Bapak menjabat, punya jabatan, kalau baik Bapak kepada masyarakat, masyarakat pun akan memperlakukan baik setelah Bapak pensiun nanti. Oh dulu jadi polisi, bagus. Dulu jadi polisi, mengayomi masyarakat. Dulu waktu jadi polisi, menangkap maling-maling sawit. Coba Bapak nggak baik misalnya. Dulu jadi polisi nggak peduli sama yang miskin, yang kaya aja dilayani. Dulu pencuri nggak ditangkap. Kenapa? Disogok sama yang pembelinya. Dulu apa namanya itu? Menada. Bisa saja. Masyarakat akan ingat, nggak mau masyarakat lagi di masa tua kita. Masya Allah. Apalagi kalau sudah tua tuh punya penyakit namanya penyakit lupa, penyakit pikun karena ingatan. Sudah tua umur berarti sudah tua, nggak ada yang bisa disombongkan. Makanya tua itu mengingatkan kepada diri kita jangan sombong. Pikun itu bukan nyaman-nyaman pikun, kelupaan. Bayangkan ibu-ibu bangun tidur, lihat suami di sebelah. Siapa kamu? Siapa kamu? Engkau telah menodaiku. Kau apakan aku tadi malam? Aku suamimu. Oh, tiap hari kayak gitu, ribut hidup ibu. Apalagi suami yang pikun, suami pelupa, istri pemarah, cocok. Lakinya pelupa, istri pemarah. Kata suami malam nih malam Jumat, aku mau berangkat pengajian. Oke bang. Pas mau berangkat hujan. Kata si istri bang hujan, bawa payungmu. Satu megang sepeda, sebelah kiri megang payung biar kamu nggak kebasahan. Siap. Berangkat pengajian, payung digantung di tiang masjid. Setelah pengajian pulang, payung ketinggalan. Apa lupa? Kenapa lupa? Bini pemahamian. Dan bininya bang, mana payung? Payung itu baru kubeli harganya 150.000. Nah, kata suaminya, ketinggalan di masjid, cepat ambil lah. Ini kan Samson. Cepat ambil. Kata suaminya, di masjid itu jangankan payung, sendal jepitnya hilang. Apalagi payung. Ambil katanya. Diambilnya benar hilang. Marahlah istrinya bang. Mulai hari ini tidak beli aku payung. Kamu nanti mau pengajian malam Jumat besok kalau hujan, biar hujan petir, badai, ini tsunami, dan kasih kamu payung. Masuklah suami ke kamarnya kan selesai. Malam Jumat depan tiba. Kata suaminya di depan pintu, pengajian enggak? Pengajian enggak? Kata istrinya, mana bang? Mau pengajian tapi enggak ada payung. Kemudian rupanya istri ini kasihan, diambilkan payung. Nah bang, ini payung yang baru, kamu berangkatlah pengajian. Gak tega kamu kena hujan. Ternyata istri yang pemarahan itu penyayang. Dengarin pak, kalau punya istri pemarahan, hatinya tuh penyayang. Betul bu? Istri yang pemarah itu penyayang. Jadi ibu-ibu yang sudah pemarahan gak usah dihentikan, lanjutkan. Kalau bisa tambah lagi bu, biar cepat stres, mati lagi. Marah terus, di bakalan butuh suami terus yang meninggal tuh, yakin ulun dulu. Karena istri pemarahan. Sudahlah kerja pusing, mikirin pekerjaan, pulang ke rumah ditilang polisi tengah jalan, bensin habis, astagfirullahaladzim. Dan pulang ke rumah, weng. Apa kada umur 40 meninggal? Lalu
suami ini berangkat. Sebelum berangkat namanya orang pemarah. Tapi ingat bang, kalau bilang ke payung kamu tidur di luar malam ini. Oh, dia tidak takut. Ini musim bangkit kan? Ini musim setan. Kalau bilang selesai riwayat hidupmu. Suami ketakutan. Dalam hati suami, jangan sampai hilang payung, jangan sampai hilang payung. Sampai ke masjid yang biasa ditaruh di tiang masjid, kata suami, kalau taruh di tiang kelupaan, mending uang masuk ke dalam masjid. Dibawanya masuk ke dalam masjid. Orang sembahyang berjamaah naruh tas, naruh HP, naruh buku, dia naruh payung di depan sini. Wajar dia sujud tuh, supaya tidak kelupaan. Setelah sholat, orang bersalam, Allahumma sholli ala, dia bawa payung sebelah kiri. Habis upiah kawan kain-kain, gak ada peduli. Upiah temannya nyangkut-nyangkut, tidak peduli. Dalam hatinya yang penting payung gak hilang. Kalau hilang nih alamat tidur di luar. Akhirnya sampai megang sendal nih, memasang sendal, dia lihat payung masih ada. Aman, hidupku boleh. Pulanglah dia ke rumah, kata suaminya pada istri-istri sudah nunggu depan rumah. Dek, nih payung gak hilang, payung gak hilang. Kata istrinya, iya bang, payung gak hilang, sepeda mana? Rupanya sepedanya lagi ketinggalan. Saking menyenangkan payung nih tak? Gara-gara punditnya yang mamanya ini. Pulang ke sepeda, saya ingat lagi dengan sepeda bang. Saking mengingatkan payung ini, Allahu Akbar. Itu penyakit tua kita. Apa yang kita sombongkan? Imam masjid, jangan sombong. Ya Ustaz tadi. Jadi imam mana mau berganti. Allahu Akbar. Ini memang fakta. Di sebagian kampung tuh memang orang temui ada imam yang tidak mau ganti. Dia katakan tidak sah kalau orang yang jadi imam, dia yang sah. Aman kacau kan kayak ini. Dia yang sah, orang kadang kan kacau. Asal orang imam dia pulang. Ada memang yang macam itu. Dia kapan bacaan bagus. Dia kan surah yang dihafal banyak, menghafal 30 juz oke, atau juz 30 oke lah. Ini kada kuliah maghrib itu ya, isya itu ya, subuh dan kuliah sampai di masjid itu dibori gelar dia kai kulhu. Asal dia datang tuh ada anak-anak kai kulhu. Ternyata lambat tahun kedengarannya kan. Kedengarannya marah dalam hatinya. Kurang ajar anak siapa? Akan kubuktikan bukan kuliah dan kulhu saja yang kuhafal. Padahal itu apa yang dihafal. Pulang ke rumah buka Al-Quran, akan kuhafal surah yang lainnya. Kubuktikan pada dunia bahwasanya aku tidak hafal dua itu saja. Dibukanya Al-Haakumut Takasur dengan wal asri. Dan di jam 7 pagi sampai jam 5 sore hafal 2 ayat itu mah. Namanya orang tua. Ternyata berkat usaha tidak mengkhianati hasil, berhasillah dia menghafal Al-Haakumut Takasur dan wal asri tadi. Berangkat dia dari imam, anak-anak pun bicara, kai kulhu, nyamuk dia, lainam neng. Rupanya sudahlah kata Allahu Akbar waladhdallin amin. Dan anak-anak pasti kuliah, pasti kulhu. Dalam hatinya bukanlah al-hani senggol dong. Wajahnya lah Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Lupaannya. Ada 3 kan, terakhirnya saya ingatnya nih. Cocok, makmum di belakang bodoh semua. Tidak ada yang nyambung ayatnya. Anak-anak makin ketawa, makin grogi ya ini. Sambil mengingat kepalanya. 7 kali dia bilang anak di belakangnya. Sesudah hamba kuliah tua. Saudi anak yang lain lagi sudah hamkai tahu mah nama bini dia tuh Isum. Memang cocok bininya tuh Isum, rupanya namanya Sum. Nah, akibat
tunggu saja gilirannya. Kalau ada dalam hati kita perasaan kita ini hebat, merasa kita ini sombong. Padahal hakikat sujud itu sudah jelas tuh. Orang yang mengerti hakikat sujud di dalam sholat tidak akan ada rasa sombong sedikit pun. Apa hakikat sombong? Ketika kita sujud, kita tahu kepala kita di bawah kepala kita. Di mana kita letakkan? Di tempat yang sering kita injak-injak. Kepala yang kita anggap mulia, kita taruh di tempat yang paling hina. Sambil kita mengatakan Subhanallah, Engkau yang maha suci ya Allah, aku yang berlumuran dosa. Pengakuan sujud itu. Pengakuan. Bukan sekedar sujud-sujud saja. Ketika kita sujud Subhanallah, Engkau yang maha suci ya Allah, aku yang hina, berlumuran dosa, aibku banyak, tidak diketahui orang, tapi Engkau maha mengetahui, tapi Engkau tutup aibku ya Allah. Subhanarabbiyal a'la, Engkau yang maha tinggi, aku yang rendah. Engkau yang maha kuasa, aku tidak punya kuasa. Engkau yang bisa segalanya, aku tidak bisa apa-apa. Itu hakikat sujud yang sebenarnya. Wa bihamdi, dan segala pujian untukmu ya Allah, aku tidak pantas dipuji, aku tidak pantas dikagumi, aku tidak pantas dipandang baik, karena bahwasanya Engkau lebih mengetahui aku seburuk-buruknya. Orang kalau sudah sujud, tidak ada rasa sombong dalam dirinya, tidak ada rasa sombong dalam jiwa. Itulah hakikat sholat, itu hakikat sujud. Belum hakikat-hakikat yang lain. Ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan atas kalian. Orang yang mengerti hakikat salam, bahwasanya setelah dia sholat, dia akan menebarkan keselamatan bagi orang lain, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, orang yang dia kenal atau tidak dia kenal, dia akan tebarkan salam karena dia ucapkan dengan lisannya. Apa yang dia ucapkan? Assalamualaikum. Kalian akan selamat dari tanganku, dari mulutku, dari semua kelakuanku. Maka kalau ada orang sholat, setelah sholat masih maksiat, dia tidak memaknai ucapan salamnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada ucapan yang sehari-hari, bahkan 5 kali kita, 10 kali kita mengucap, 2 kali di dalam sholat itu. Satu sholat 2 kali kita baca. Maka dengan demikian mari Pak Bu, sama-sama kita memperbaiki sholat kita ini. Makanya di Isra Mi'raj tadi seperti yang disampaikan Ustaz Kurni, sebelum berjumpa dengan Allah, Rasulullah itu disuruh atau dibedah dadanya. Kenapa dibedah dadanya? Rupanya sebelum kita sholat yang lebih penting nih hati kita dibersihkan. Jangan ada perasaan sombong, jangan ada perasaan ria, jangan ada perasaan sum'ah, ujub, dengki, suuzon kepada orang lain, bermusuhan kepada orang lain. Tidak ada. Kalau orang yang mengaku innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka seluruh sifat-sifat yang buruk itu pasti hilang dalam dirinya. Maka sholat itu terus belajar, Pak. Terus belajar, terus diperbaiki sholatnya. Mari kita belajar. Makanya kalau tidak ada pengajian, datang Ustaz mengajarkan kita dari fikihnya, tasawufnya, kemudian nanti kepada ma'rifatnya, ma'rifat mengenal kepada Allah, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat kembali pada satu kata, lillahi ta'ala, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk makhluk-makhluk yang lain. Makanya beruntung Pak Bu, kita kalau mengamalkan atau kita berharap amalan kita sulit, sholat kita berantakan, sedekah kita susah, mau keluarkan 100.000 tarik lagi. Nih kalau dimintain sedekah nih, belum tentu keluarnya banyak, paling 2.000, 1.000. Yang jengkel itu ngasih 2.000, minta surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Nyumbang 2.000. Dan malaikat ada ketampar dia ini. Nyumbang 2.000 minta surga. Mana ada 2.000 masuk surga? 2.000 masuk WC. Itu kan terminal. 2.000 masuk WC. Ini ada masjid, Pak Bu, ada masjid. Sumbanglah. Harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita sumbangkan. Harta yang lain jadi warisan, jadi milik orang, jadi milik anak. Kenapa kita kalau meninggal ibu gelangnya harus dicopot, gak boleh dibawa, walaupun ibu
meninggal, gelapnya jangan dilepas lah, harus dilepas. Karena kalau orang sudah meninggal, harta itu bukan lagi harta dia, harta anaknya. Nggak boleh membawa hak orang lain. Mau aku meninggal, motor aku masukkan dalam tiang lahat lah, nggak bisa. Semuanya adalah punya orang lain. Mari, ada masjid yang dibangun, inilah ladang amal kita. Cintai ulama, modal besar masuk surga. Ada orang yang punya guru, kemudian di akhirat dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, apakah orang itu yang masuk neraka tadi dia pernah duduk dengan ustaz, kiai dan ulama? Apa katanya? Demi Allah saya pernah, ya Allah, saya pernah di dunia duduk bersama ulama. Apa kata Allah? Berkat ulama itu masukkan dia ke dalam surga. Ada lagi orang masuk neraka ditanya, apakah engkau pernah duduk dengan ulama? Enggak pernah katanya. Ini luar biasa, orang enggak pernah duduk pengajian berarti. Enggak pernah duduk dengan ulama. Kemudian Allah pun berkata, apakah dia punya teman yang temannya itu pernah duduk dengan ulama? Ternyata ada, masuk surga. Gara-gara berteman dengan orang yang pernah duduk dengan ulama. Kemudian setelah itu ditanya, apakah kau pernah duduk dengan ulama? Tidak. Apakah kamu punya teman yang pernah duduk dengan ulama? Tidak juga. Ini paling buta lalu ini namanya bantak. Ada orang beda tuh. Nah, ada berarti pergaulan ini pergaulan yang sesat menyesatkan. Mabuk miras judol, mabuk miras judol. Habis duit merondol. Mabuk miras judol. Habis duit merondol. Merondol habis sawit perusahaan. Itu dia. Setelah itu apa? Ternyata ditanya oleh Allah, apakah namanya ada sama dengan nama ulama? Namanya ada nggak sama? Nama dia tuh dengan nama ulama, nama ustaz. Kebetulan namanya Kurdi, si pemanen sawit tadi. Kurdi masuk surga si Kurdi. Masuk surga dengan berkat apa? Ternyata namanya sama dengan ulama saja. Nah, bahkan makanya kasih nama tuh bagus-bagus anak kita. Jangan nama anak tuh Mr. X, ya Allah. Mr. X. Jangan juga nama itu kepanjangan, susah mentasmiahnya, Bu. Saya itu pernah tasmiahi anak orang namanya panjang. 7 kali ulang salah terus. Kenapa? Siapa namanya Ustaz? Saya masih ingat nih. Apalan saya masih kuat. Ananda, Stella, Chandra, Kirana, Amos, Lem, Ahmad. Ayo, 7 ekor kereta api nama orang ini. Ananda, Stella, Chandra, Kirana, Amos, Lem, Ahmad. Saya bilang saya yang tasmiahin aja susah. Yang saya bayangkan gimana calon suaminya nanti. Udahlah menghadap penghulu, grogi, namanya kepanjangan. Ini nama nyusahin dunia wal akhirat namanya. Ini nanti nikah susah nih. Apalagi kalau dia meninggal dunia, susah yang baca doa. Jangan juga nama anak itu yang aneh-aneh lah. Apalagi yang tasmiyah itu orang tua. Ya Allah, ada nama orang tua di tasmiyahi yang bertasmiyahi orang tua. Nama anak ini Muhammad Farel Akbar. Nama lidah orang tua Farel ini salah di nyamber. Muhammad Paler Akbar. Sampai itu kami bersama Allah Muhammad Paler. Salah, sahabat Paler. Ngerti Pak Bu Paler, Paler. Nah, betul salahnya. Ngerti Paler. Sama dengan butuh dari Bu. Jangan aneh-aneh. Bagus saya nama tuh Paler, tapi kalau udah salah sambat. Sudah Paler Akbar, Akbar tuh bosan. Jadi anak tuh buru tua. Buru, ya Allah. Kasih nama yang bagus. Nama yang bagus kalau sama dengan ulama masuk surga. Ustaz, gimana sih kita caranya dekat dengan Rasulullah? Gampang. Man safaha aliman faka'anna man safahani. Siapa yang berjabat tangan dengan ulama, kata Nabi, sama berjabat tangan denganku. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewaris para nabi. Salaman dengan ulama sama dengan salaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zara aliman faka'anna man zarani.
alim yang masih hidup datangin, yang sudah meninggal berangkat. Kebetulan saya 14 Februari berangkat ke Sekumpul dengan rombongan ziarah. Masih ada sekitar 10 kursi. Kalau mau ikut, niatkan karena Allah, niatkan berangkat, cari berkah, ngalap berkah, Ka'bah Guru Sekumpul dan makam ulama-ulama yang ada di Banjarmasin, wali-wali yang ada di Banjarmasin. 4 hari 4 malam, 1.750 dari Mangkun, Serada, berapa? Ngaji? 5. Nah, kalau berminat dari ibu-ibu terminal di sini, bapak-bapak boleh juga ikut, bisa menghubungi istri Tanda Haji Fauzi. Nah, hubungi beliau. Kenapa? Karena itulah yang akan menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Duitnya jangan disayang-sayang, tabung-tabung terus, nggak ada berkahnya, tabung-tabung terus, nggak ada tahu larinya kemana. Tapi kalau kita pakai di jalan Allah untuk mendatangi ulama, untuk mencari ulama, insya Allah kita dapat keberkahan ulama itu dunia wal akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, harinya sudah malam, kayaknya sudah mengantuk, banyak juga yang kepanasan. Kemudian besok saya juga masih ada jadwal di Nurul Hikmah. Hari ibu yang pengen mendengar kelanjutan tentang masalah hati yang dibersihkan ketika kita akan melaksanakan sholat, kami bersama-sama hadir di malam besok di Masjid Nurul Hikmah. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan sehat badan, dan mudah-mudahan kabul hajat kita dunia wal akhirat. Salam mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat semua apabila ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.